Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan. Saya mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi politik dan fungsinya. Kita tahu bahwa komunikasi politik merupakan suatu proses komunikasi yang penting untuk kita ketahui bersama, di mana keberadaan komunikasi politik ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Komunikasi politik itu apa? Didefinisikan oleh seorang ahli, yaitu Harold Laswell. Komunikasi politik itu merupakan konsep ilmu politik sebagai suatu ilmu yang ada kaitannya dengan kekuasaan, yang mana komunikasi politik ini memiliki beberapa fungsi, yang salah satunya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang berkembang di negara ini. Kemudian komunikasi politik juga memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang arti dan makna fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian fungsinya komunikasi politik juga adalah menjadi sarana bagi pemerintah dalam atau bagi sebuah lembaga dalam mempublikasi informasi-informasi yang berkaitan dengan publik. Nah, kemudian apa saja sih unsur-unsur komunikasi politik? Nah, yang pertama itu tentu dalam ilmu komunikasi, yang pertama itu tentu ada komunikator, yaitu sebagai informan. Nah, pada komunikasi politik, komunikator politik itu merupakan individu yang berada dalam sebuah institusi atau asosiasi atau partai politik, atau bisa jadi dalam sebuah lembaga pemerintahan, LSM dan lain sebagainya, atau sebuah lembaga yang mengelola media massa, atau juga tokoh-tokoh masyarakat. Nah, komunikator politik ini bisa berupa negara, badan internasional yang memberikan informasi kepada komunikan. Nah, untuk menjadi seorang komunikator politik itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, itu harus memiliki pengetahuan yang luas, termasuk cakap dalam berbagai aspek. Kemudian mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap sebuah nilai yang dipegang. Kemudian memiliki orientasi pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, individu maupun kelompok. Kemudian dia bersikap dewasa, memiliki tingkat emosional intelligence yang baik, gitu kan. Kemudian dia tidak bersifat munafik, artinya seorang komunikator politik tidak boleh membohongi masyarakatnya. Kalau ada komunikator, tentu harus ada seorang komunikan yang menerima pesan. Nah, komunikan politik itu merupakan seorang atau kelompok orang yang berperan sebagai subjek yang dituju oleh seorang komunikator untuk menyampaikan, untuk menerima pesan-pesan, berita, informasi dan lain sebagainya. Kemudian jika ada komunikator, kemudian ada komunikan, tentu di antara keduanya ini ada isi atau pesan yang disampaikan, yaitu hasil atau produk dari keputusan para penguasa, itu namanya pesan dalam komunikasi politik. Nah, isi dari pesan politik itu bisa berupa gabungan beberapa norma yang mengatur lalu lintas pengiriman pesan. Kemudian panduan atau nilai-nilai idealis yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai pada masyarakat. Kemudian metode atau cara pendekatan dengan tujuan mewujudkan karakter integratif bagi masyarakat yang hidup dalam sebuah lingkungan. Kemudian motivasi dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana cara menyampaikan pesan politik? Maka di sana membutuhkan yang namanya media. Media itu merupakan komunikasi media politik itu bisa menjadi pusat perhatian penguasa
karena itu bisa dijadikan alat untuk mendapatkan legitimasi rakyat. Karena dalam sebuah negara demokrasi, rakyat itu merupakan kekuasaan rakyat itu merupakan kekuasaan yang paling tinggi. Artinya keputusan-keputusan itu juga harus ada di rakyat. Maka untuk mendapatkan legitimasi tersebut, penguasa harus memainkan media politik. Media itu bisa berupa media massa atau media-media pribadi milik dia misalnya, ya kan. Nah, kemudian ada efek. Ini tentu yang diharapkan. Efek itu merupakan kesan atau pengaruh yang ditimbulkan oleh komunikan setelah ia menerima berita atau informasi. Efek dalam komunikasi dapat memiliki kelanjutan dengan adanya tanggapan atau jawaban yang biasa kalau kita kenal itu dengan namanya feedback. Artinya ada timbal balik, ya, ada rasa saling mengerti antara pemberi pesan atau memberi informasi, dan itu yang paling sangat diharapkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.